golnya salah, dia melongo, dan yang kedua posisinya kurang ke tengah, dia terlalu ke kanan. Gue nggak ngerti gimana. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Kabar terbaru hari ini, sepertinya Marotta sedang bekerja ekstra keras setelah melihat lini depan kita menjadi tumbal, olok-olok karena kemarin gagal mengalahkan Liverpool, lebih tepatnya tidak bisa membobol gawang Liverpool. Lautaro Martinez jelas menjadi tumbal utama. Dia kini mendapat julukan 007, kayak James Bond gitu ya. 007 itu karena 0 gol 0 assist dalam 7 pertandingan Liga Champions. Dan kabarnya Marotta sekarang sedang mendekati Dybala atau Jonathan David. Jadi sebelumnya kan hanya Scamacca, sekarang nambah Lautaro Martinez akan menjadi akan menjadi pemain yang dikorbankan demi memperbaiki lini depan. Sebelumnya ada Alexis Sanchez yang memang paling gencar akan dibuang. Kandidat utamanya adalah Dybala. Kalau gue setuju banget Dybala ambil, ganti Lautaro Martinez aja. Tapi dengan syarat kalau gue nggak pingin Dybala sama Alexis Sanchez ada di satu tim yang sama sih di Inter, karena dua-duanya rentan cedera nih. Jadi ya jangan dua-duanya lah kita ambil cedera. Belum lagi Korea kecil kemungkinan untuk dilepas sih menurut gue, karena dia juga baru aja dibeli, terus baru resmi juga obligasinya baru aktif setelah kemarin pertandingan lawan Napoli. Gue nggak tahu kenapa obligasinya baru aktif setelah pertandingan Napoli. Mungkin ada klausul jumlah pertandingan gitu ya, baru ngaktifin klausul. Jonathan David itu pemain Kanada. Dia punya kecepatan tingginya sih ya sama kayak Lautaro lah, cuman 180 gitu ya. Dan di Lille lagi subur-suburnya. Cuma gue nggak begitu ngikutin gaya permainannya dan agak mengkhawatirkan nih kalau datang dari Liga Prancis. Udah gitu kita butuhnya penyerang yang bisa dribble, penyerang yang kreatif gitu, penyerang yang bisa nusuk. Jangan sampai kayak Lautaro Martinez itu udah one on one sama si Van Dijk lah, diem aja. Scamacca itu udah hampir pasti, berarti katanya sih yang dikorbankan berarti Lautaro sama si Alexis Sanchez. Kalau Scamacca masuk menggantikan Alexis Sanchez, berarti ya gue nggak apa-apa sih Dybala. Kita tetap butuh yang kreatif. Korea mengkhawatirkan banget. Korea, Gosens sama siapa lagi sih yang cedera? Satu lagi Korea, Gosens sama siapa sih teman-teman? Ada satu pemain lagi yang cedera. Itu dikabarkan siap bermain ketika nanti lawan Salernitana. Masih belum tersedia ketika melawan Sassuolo. Vecino juga di Salernitana. Vecino Grand diharapkan malah cedera. Jadi ketiga pemain ini masih belum siap dan kita tanpa Brozovic. Berarti kemungkinan yang akan main adalah Gagliardini nih, karena nggak tahu Vidal bisa nggak main 3 hari berturut-turut. Kemudian Bastoni isunya akan mengajukan banding. Jadi kalau disetujui dia udah bisa main. Harus rotasi lah. Tapi di minggu depan kita nggak ada permainan di midweek nih, jadi lumayan lah istirahat seminggu. Mungkin akan diforsir untuk pertandingan kali ini. Selain Lautaro Martinez, ngomong-ngomong penyerang dulu deh. Kalau di penyerang nih teman-teman, ada statistik yang mengatakan bahwa nih untuk pemain yang sudah melakukan passing 100 kali gitu ya, yang paling tinggi untuk akurasinya adalah Alexis Sanchez, gokil. Kedua Ivan Perisic, ketiga Barella, 4 Dumfries, dan yang kelima luar biasanya adalah Dzeko. Jadi ini sekaligus menjadi pembelaan gue bahwa Dzeko itu ya fungsinya build up, memang membuka ruang, dribble melebar. Lautaro Martinez yang konversi golnya agak parah banget. Makanya kalau babak kedua yang dimasukin tuh Alexis Sanchez, Lautaro yang diganti, jadi gantian Alexis Sanchez yang mundur-mundur, si Dzeko yang nunggu di tengah gitu ya. Tapi Lautaro Martinez ini agak keterlaluan sih menurut gua. Di di grafik ini yang paling bawah ada Lautaro Martinez. Jadi dia nggak berfungsi. Di bawah paling bawah sih Satriano memang, tapi ada Lautaro Martinez di atasnya Satriano. Artinya Lautaro Martinez udah nggak nyetak gol, nggak terlibat banyak dalam build up pula. Wah, ini agak membahayakan banget memang.
Kemudian ada statistik juga nih teman-teman. Tapi sebelum ngomong statistiknya gue pengen ngasih lihat nih. Tuh lihat gambarnya. Handanovic cuman melongo waktu kebobolannya si Firmino, dia refleksnya kurang cepat sehingga bola yang udah tipis banget di tangan jadinya nggak kena. Sementara yang golnya salah, dia melongo, dan yang kedua posisinya kurang ke tengah, dia terlalu ke kanan. Gue nggak ngerti gimana ceritanya. Mungkin karena di depannya dia ngerasa ada 3 pemain kan, apa dilewatin semua tuh tendangannya salah. Kita bisa beralasan seperti itu bahwa yang salah lini belakangnya. Tapi kalau dari grafik ini teman-teman, ini kalau di sisi sebelah kanan itu ada tulisannya good saving of higher quality shot. Artinya penyelamatan yang bagus dari hasil tendangan yang luar biasa keren gitu ya. Itu yang paling tinggi justru De Gea. Ada Gomez, ada Paul Lopez, artinya ada Chesney juga, ada Alisson. Jadi ini kiper-kiper yang melakukan penyelamatan dari tendangan-tendangan spektakuler. Itu sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kirinya adalah kiper-kiper yang tidak bisa menepis bola, yang kerap kali tidak bisa menahan bola ketika ada tendangan bagus dari musuh. Dan itu ada Ter Stegen, ada Rui Silva, ada siapa, Sels Kubel tuh Dortmund, gue nggak begitu ikutin. Berarti ini kiper yang kayaknya bagus main, tapi ketika tendangan-tendangan yang sulit, tendangan-tendangan yang bagus, dia malah nggak bisa nahan. Itu ada Ter Stegen. Itu sisi kiri atas ya. Nah ini kanan bawah. Ini adalah penyelamatannya gemilang, tapi dari shot-shot yang buruk. Jadi tendangannya pelan, tendangannya mengarah ke kiper, makanya kelihatannya bagus. Nah, salah satunya ada Donnarumma, ada Courtois, ada mainannya Milan kan ya lumayan. Waktu lawan Inter juga kitanya aja nge-shot tepat di badannya si Maignan gitu ya, mainan. Ada Ospina. Nah, yang kiri bawah nih, udah tendangannya jelek, kebobolan pula. Paling parah adalah Handanovic. Udah tendangannya parah, kebobolan pula. Ada Handanovic, yang kaget ada Neuer, ada Ederson. Musso itu tengah-tengah. Jadi kadang kadang-kadang dia bisa nepis, bad saving ding. Dua-duanya ini jadi Musso gini. Ini parah nih Musso nih berarti nih. Entah tendangannya bagus atau tendangannya lemah, dia pasti kebobolan. Itu Musso. Karena dia di tengah-tengah tapi sebelah kiri. Kiper yang juga tadinya kita incar. Untung nggak jadi beli Musso nih teman-teman. Nah ini nih yang bikin kita, aduh gawat. Gimana nih nasib kita nih? Kalau kayak begini statistik ya, kita ngeliat penyerangnya buruk, kipernya buruk, aduh. Nah ini teman-teman, terakhir ada grafik bagus juga nih tentang sepak bola 5 liga besar Eropa. Ada over quality, ada playing out from the back nih ya. Jadi kalau dari ini kesimpulannya adalah Liga Jerman punya gap paling besar antara penyerang dan kualitas pertahanan dan menyerang. Kayaknya jumlah kebobolan dan masuknya juga terlalu jauh gitu ya. La Liga adalah liga yang paling banyak permainan umpan langsung ke depan, direct passing. Sementara Liga Prancis senang membangun serangan dari belakang, build out from the back. Ternyata kalau Liga Spanyol didominasi oleh tim-tim yang umpannya langsung ke depan. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau di Liga Inggris, wasit punya kecenderungan membuat pertandingan ya udah ayo lanjut gitu, jarang peluit. Tapi kalau di La Liga dan Serie A, wasit lebih strict, lebih patuh aturan, dianggapnya begitu. Dan yang terakhir adalah Serie A adalah liga yang paling sedikit physical contact dibandingkan 5 liga besar lainnya. Jadi pantesan sih kemarin waktu Inter lawan Liverpool, dikit ke body dikit guling-guling, ke body dikit guling-guling sampai nyebelin banget, nggak karuan. Kemarin banyak banget yang bilang bahwa ini bukan soal mental, ini tim kita udah punya mental, emang beda kualitas atau apapun. Ada yang marah juga ke gue, suka ngata-ngatain pemain. Ya mohon maaf kalau tidak berkenan di hati teman-teman ejekan-ejekan gue. Ini cuman wujud ya frustasi, lagi bagus puji, lagi jelek ya gue ngedumel-dumel juga. Semoga permainan kita semakin baik. Lawan Sassuolo ini bukan lawan yang mudah, terutama karena Milan mendapatkan lawan yang lebih mudah dibandingkan kita. Jadi semoga menang, semoga Bastoni cuman di diskor 1 pertandingan doang sehingga bisa main. Dan Caicedo ya bisa lah dikasih kesempatan. Gue masih penasaran nih siapa yang akan mengisi lini depan. Semoga Lautaro disimpan aja. De Vrij juga kemungkinan disimpan karena permainannya buruk. Jadi kemungkinan sisi kanannya Danilo, tengahnya Skriniar, kirinya Bastoni. Tapi kalau Bastoni masih diskorsing, gue nggak yakin Inzaghi berani nyimpen De Vrij.
Sampai di sini dulu cerewetan-cerewetan Inter. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.